Oke, baik. Pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai perbandingan sistem pemerintahan Indonesia, Iran, dan Prancis. Dan pada saat ini perkenalkan, nama saya Cristiano Faat dengan NIM 306. Ya, oke. Mendahului materi yang akan saya berikan, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Jadi pengertian sistem adalah adanya hubungan fungsional antara badan satu dengan badan yang lainnya secara keseluruhan. Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibagi menjadi dua, yakni sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sri Soemantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem parlementer dan presidensial. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal adanya tiga sistem pemerintahan. Jadi yang pertama, sistem pemerintahan parlementer, yang kedua, sistem pemerintahan presidensial, yang ketiga, sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer dan presidensial yang dikenal sebagai sistem semi-presidensial. Oke, lanjut. Jadi menurut M. Soli Lubis mengatakan bahwa perkembangan suatu negara berarti perubahan kemauan dan tindakan manusia. Hal ini disebabkan oleh organisasi masyarakat yang terdiri dari manusia memiliki beragam kepentingan dan tujuan. Perkembangan sistem pemerintahan ini tidak lepas dari perkembangan manusianya sendiri atau perkembangan sosial politik di negara tersebut. Perkembangannya, kemauan dan tindakan manusia atau masyarakat mengakibatkan perkembangan sistem pemerintahan itu dengan variasinya masing-masing. Variasi ini terdapat dalam pelaksanaan pemerintahan di negara Indonesia, Iran, maupun Prancis. Jadi berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud menjelaskan perbandingan mendasar sistem pemerintahan pada ketiga negara tersebut dilihat dari konstitusi masing-masing negara. Ya, dalam pembahasan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Ya, jadi pembahasan kali ini dengan judul Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia, Iran, dan Prancis. Saya akan membahas langsung ketiganya. Pada dasarnya sistem pemerintahan di negara Indonesia, Iran, dan Prancis jadi memiliki beberapa persamaan dan tentu ada perbedaan. Perkembangan ketiga negara tersebut berdasarkan pada perubahan, kemauan, dan tindakan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh organisasi masyarakat yang bisa kita ketahui bersama terdiri dari manusia yang memiliki beragam kepentingan dan tujuan mereka masing-masing. Perkembangan sistem pemerintahan ini tidak lepas dari perkembangan manusianya sendiri atau perkembangan sosial politik di negara tersebut. Perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, Iran, dan Prancis dapat dilihat pada uraian yang akan saya sampaikan ini. Jadi Indonesia, Iran, dan Prancis merupakan negara berbentuk republik kesatuan. Selain itu, Iran juga berbentuk Republik Islam yang menerapkan syariat Islam sebagai landasan dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan itu sendiri. Yang kedua, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sedangkan Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sedangkan juga Prancis menganut sistem semi-presidensial. Yang ketiga, di Indonesia eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Di Iran, eksekutif tunduk pada legislatif. Sedangkan di Perancis, Perdana Menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai, mayoritas atau koalisi dalam badan legislatif. Poin yang keempat, di Indonesia kekuasaan tertinggi ada pada presiden. Di Iran, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin agung. Sedangkan di Prancis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden atau kepala negara dan perdana menteri atau kepala pemerintahan, seperti yang kita ketahui. Ada poin yang kelima juga, Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan yang tegas karena presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengintervensi lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden Prancis dapat mengintervensi legislatif berkenan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Di Iran, Dewan Pengawal mampu menginvestasi keputusan majelis. Poin yang keenam, Presiden Indonesia dan Iran dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Sedangkan di Prancis, presiden menjalankan tugasnya hanya sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh Dewan Menteri yang ditunjukkan atau ditunjuk oleh presiden itu sendiri. Yang ketujuh, di Indonesia dan Perancis, lembaga legislatif dapat diberhentikan presiden. Sedangkan di Iran, presiden hanya dapat diberhentikan oleh pemimpin agung. Poin yang ke-8, Presiden Indonesia dan Iran tidak dapat membubarkan parlemen. Sedangkan di Perancis, presiden berwenang membubarkan parlemen. Poin yang ke-9, di Indonesia menteri-menteri dipilih, diangkat dan dibubarkan oleh presiden, dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Di Iran, anggota kabinet ditunjuk atau diangkat oleh presiden, tetapi harus mendapat persetujuan dari majelis serta bertanggung jawab kepada presiden dan majelis. Sedangkan di Prancis, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh Majelis Nasional dan dibantu oleh Dewan Menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Dan poin yang terakhir, Presiden Indonesia, Iran, dan Perancis dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Iran tidak menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni. Indonesia menyebut dirinya penganut sistem presidensial, ternyata ditemukan adanya invensi antara lembaga kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang tegas, sebagaimana konsep murni trias politika. Sedangkan yang terjadi di sistem pemerintahan Iran adalah adanya campuran sistem presidensial dan parlementer. Meskipun sebagian besar menganut sistem presidensial, ternyata ada sistem parlementer yang diadopsi, yakni padahal anggota kabinet diangkat oleh presiden, tetapi harus mendapatkan persetujuan majelis dan parlemen serta bertanggung jawab kepada presiden dan majelis. Dan yang terakhir adalah Prancis. Prancis yang menerapkan sistem pemerintahan semi-presidensial, yakni campuran dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.